يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita pada risalah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kita sudah sampai pada bait yang keempat, yaitu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa likullihim qadrun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Artinya, dan setiap mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki kedudukan dan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali mereka memiliki kedudukan dan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah telah ridha kepada mereka. Allah cinta dengan mereka, dan sebaliknya mereka ridha dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat yang paling tinggi kedudukannya, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena beliau adalah sahabat yang senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai dari kalangan laki-laki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan banyak ayat-ayat, kemudian hadis-hadis Nabi, kemudian athar-athar dari para sahabat yang menjelaskan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mencintai mereka, kemudian harus mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak boleh kita membenci salah satu di antara mereka. Jadi bait yang keempat ini juga sekaligus membantah mereka yang telah membenci dan yang telah mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Adapun dalil yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat Nabi secara keseluruhan itu sangat banyak. Baik yang menjelaskan keutamaan mereka secara keseluruhan, yang menjelaskan keutamaan mereka dilihat dari segi jenisnya, atau keutamaan mereka perorangan. Jadi ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dari segi jenisnya. Seperti misalkan
orang-orang yang menghadiri peperangan Badar itu jauh lebih utama dibandingkan mereka yang tidak hadir atau tidak ikut dalam perang Badar. Nah, ini dilihat dari jenisnya. Atau yang ikut berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon, yaitu bai'ah ridwan, itu lebih baik dari mereka yang tidak ikut. Kemudian orang-orang yang menginfakkan harta mereka, orang-orang yang ikut berperang sebelum penaklukan kota Mekah, itu lebih utama dibandingkan mereka yang menginfakkan harta atau yang ikut berperang setelah penaklukan kota Mekah. Ini dilihat dari jenisnya. Nah, jadi keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dilihat dari jenisnya dan dilihat dari perorangan mereka. Jadi masing-masing mereka itu memiliki keutamaan tersendiri. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala memiliki banyak keutamaan, Utsman, kemudian Umar, Ali bin Abi Thalib, bahkan para ulama telah menulis kitab berjilid-jilid menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu keutamaan secara umum dilihat dari jenisnya seperti yang saya jelaskan tadi, atau dilihat perorangan. Jadi keutamaan mereka perorangan. Nah, misal satu-satu, Abu Bakar keutamaannya, Utsman, Umar, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Nah, yang pertama, orang-orang yang ikut atau hadir dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, menjelaskan keutamaan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka yang hadir dalam peperangan Badar, la'allallah an yakuna qad ittala ala ahli badrin, sungguh Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka yang hadir dalam peperangan Badar. Faqala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum, wahai mereka yang hadir dalam peperangan Badar, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang ingin kalian kerjakan, silahkan lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, faham? Nah, jadi begitu besarnya keutamaan mereka yang hadir dalam perang Badar, di mana pada saat itu para sahabat sedikit melawan ribuan orang-orang Quraisy. Tentunya mereka ikut berperang karena iman. Mereka berperang karena ingin i'la kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Allah dan Rasulnya, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Jadi jumlah para sahabat pada saat itu sangat sedikit melawan orang-orang Quraisy yang ribuan orang, karena keimanan mereka, kuatnya iman mereka untuk membela Allah, membela agama mereka, mempertahankan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Jadi mereka yang hadir karena keimanan, ingin membela Allah, ingin membela Rasul, ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak mendapatkan keutamaan, yaitu mereka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala maka i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang ingin kalian lakukan karena kalian ini sudah diampuni dosa-dosanya. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Nah, kemudian keutamaan yang dilihat dari jenisnya, mereka yang hadir dalam baiat ridwan, yang mereka berbaiat
berjanji, bersumpah akan setia membela Rasulullah, bersumpah akan setia membela agama Allah Subhanahu wa taala, akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ikut berbaiat di bawah pohon. Mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan mereka, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang mukminin. Idh yubay'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Jadi para sahabat yang berjanji kepada Rasulullah akan setia membela, membantu, menolong agama Allah, maka mereka fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinatu 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ini ayat ini menjelaskan keutamaan mereka yang ikut berbaiat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah akan senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan, mengomentari ayat ini, beliau mengatakan fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati-hati mereka, yaitu orang-orang yang ikut berbaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, ay minas sidqi, kejujuran yang mereka miliki, minal wafa, dan amanah yang mereka miliki, kemudian as-sam wa ta'ah, dan mereka telah mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian ada dalam hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang mereka hadir dalam baiat ridwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka insyaallah dengan izin Allah, min ashabis syajarah, mereka yang hadir berbaiat di bawah pohon, ahadun alladzina bay'u tahtaha. Jadi tidak akan pernah masuk neraka salah seorang yang ikut berbaiat atau bersumpah setia kepada Rasulullah di bawah pohon. Jadi ini yang menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat dari jenisnya. Adapun secara pribadi, secara person, banyak sekali keutamaan mereka. Abu Bakar memiliki segudang keutamaan, dan setelahnya Umar bin Khattab, dan setelahnya Utsman bin Affan, dan setelahnya Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Masing-masing mereka memiliki keutamaan. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, lakinnamas siddiqu minhum afdalu, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling utama di antara mereka. Nah, kalau ditanya siapa sahabat yang paling utama? Abu Bakar. Jadi sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, makhluk yang paling utama setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar. Bukan hanya sahabat yang paling utama, tapi kata Ibnu Katsir, bahkan makhluk manusia yang paling utama setelah nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini bertentangan dengan akidah Syiah Rafidhah
yang telah mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, yang telah menyatakan Abu Bakar As-Siddiq telah murtad, yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq finnar, di api neraka. Ini bertentangan dengan akidah Syiah Rafidhah. Adapun kita Ahlus Sunnah, Abu Bakar yang terbaik. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang telah dijanjikan masuk surga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mencintai beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan," kalau sekiranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dibolehkan untuk menjadikan kekasih dari umatku ini, kalau sekiranya saya diizinkan oleh Allah untuk mengambil kekasih dari umatku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Artinya sebagai teman dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Rasulullah menjadikan sahabat-sahabatnya atau sahabat yang paling dia cintai sebagai kekasih. Kenapa? Karena Allah telah menunjuk Rasulullah SAW sebagai kekasihnya. Faham? Nah, jadi kata Rasulullah, kalau sekiranya Allah mengizinkan saya boleh mengambil kekasih dari umatku, niscaya Abu Bakar yang saya akan jadikan sebagai kekasih. Ini menunjukkan atas apa? Intinya menunjukkan atas keutamaan Abu Bakar dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian ahibati fillah rahimani rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Umar, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, kunna nukhayyar bainan nas, kami dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih siapa yang terbaik, manusia yang terbaik dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar mengatakan dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami memilih siapa sahabat Nabi yang terbaik. Kemudian beliau mengatakan fa nukhayyiru Abu Bakrin, kemudian kami memilih yang terbaik dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka memilih siapa yang terbaik di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, kemudian kami memilih Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Utsman, kemudian kami memilih Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Jadi begitu banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan mereka. Keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amaraha an tarji'a ilaihi, kemudian Rasulullah memerintahkan perempuan untuk kembali nanti kepadanya. Jadi Rasulullah memerintahkan nanti kamu balik ke sini lagi. Kemudian perempuan itu qalat, mengatakan, ara'aita in lam ajidka ya Rasulullah, kalau sekiranya nanti saya balik ternyata saya tidak menemukanmu, saya tidak bertemu denganmu, kepada siapa saya mengadu, kepada siapa saya menyampaikan permasalahan saya? Qala, kemudian Rasulullah SAW, in lam tajidini, kalau kamu tidak bertemu denganku, tidak menemukan aku, entah karena saya tidak ada atau karena saya meninggal,
fa'ti Aba Bakrin, maka datangilah Abu Bakar. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada perempuan itu kepada Abu Bakar untuk bertemu dengan Abu Bakar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Jadi semua ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dari sahabat yang lain. Nah, nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan siapa hukum orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta